Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertemuan kali ini dalam hal peningkatan penggunaan aplikasi Maktabah Syamilah pada kitab-kitab yang recommended, kitab-kitab muktabar. Kali ini kita akan melanjutkan kitab Imam Ibnu Hajar, ya, kitab Imam Ibnu Hajar. Sekali lagi, karena Imam Ibnu Hajar ini adalah ulama yang sangat multi talent, sangat recommended. Madhabnya Syafi'i, madhab yang paling banyak dinaungi oleh para ahli hadis. Beliau pakar hadis, pakar fikih, dan akidahnya Asy'ariyah. Makanya beliau sangat muktabar, meskipun mutaakhirin tapi sangat muktabar. Semua ulama ambil dari referensi kitab-kitab beliau. Maka dari itu dalam hal hadis tidak bisa lepas dari Imam Ibnu Hajar. Nah, kalau pertemuan yang kemarin, yang tadi kita membahas keunggulan kitab Tahdzib milik Imam Ibnu Hajar dan spesifikasinya yang mana tidak bisa disamakan dengan lainnya, cara kunci pencariannya karena ada perbedaan. Sekarang kita juga akan mencari keunggulan kitab Imam Ibnu Hajar yang dalam hal ini adalah kitab Taqribut Tahdzib. Keunggulannya apa? Keunggulan kalau kitab Tahdzib itu adalah kompilasi para ulama nukot jarh ta'dil terhadap para rawi, lalu sedikit tambahan dari Imam Ibnu Hajar. Kalau kitab Taqrib itu adalah kitab Imam Ibnu Hajar yang menceritakan yang di dalamnya ada rawi hadis dan diterangkan secara simpel. Paling simpel bisa dikatakan adalah kesimpulan intisari dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kitab Tahdzib. Contohnya berbagai macam ahlu nukot menilai dengan berbagai macam perbedaan terhadap seorang rawi di dalam kitab Tahdzib, itu nanti disimpulkan dan disimpelkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Taqrib. Nah, kitab Taqrib inilah juga harus kita ketahui. Artinya gimana kesimpulan Imam Ibnu Hajar terhadap perbedaan rawi jarh ta'dilnya tadi, kita buka di dalam kitab Taqrib. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa kitab Taqrib itu juga kuncinya beda, tidak sama dengan yang lain. Contoh, kita tulis tadi Aun, ya, Aun bin Salam. Nah, Aun bin Salam ini nanti kita searching di kitab Tarajum wa Tabaqat, apakah ia akan muncul di kitab Taqrib Imam Ibnu Hajar? Kita tunggu apakah akan muncul. Ini tentu di dalam maktabah versi yang Syamilah Book Library yang saya rekomendasikan tadi. Contohnya ini muncul di Jarh wa Ta'dil Kamil, Al-Kamil fi itu apa Irrijal, muncul di dalam kitab Rijal Sahih Muslim ada. Nah, ini tertera semua, ada semua di Tarikh Damasyik Ibni Asyakir juga disebutkan. Ini Tarikh Baghdad ada, di Al-Kashif, Al-Mughni fi Du'afa ada, Tarikh Islam ada, di kitab Nubala ada, di kitab Mizanul I'tidal Imam Dzahabi juga ada. Nah, kita tunggu di kitab Taqribnya Imam Ibnu Hajar. Nah, kalaupun ada itu otomatis di sekitar ini, karena ini kitabnya Imam Ibnu Hajar tadi, Tahdzibut Tahdzib, tentunya di sini. Terus Lisanul Mizan ini juga milik Imam Ibnu Hajar. Nah, ternyata di sini tidak ada kitabnya, di Taqrib tidak ada nama Aun tadi, tidak ada. Kenapa bisa begitu? Nah, kita harus cari kuncinya. Kuncinya gimana?
tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kita langsung buka di kumpulan kitab Tarojum. Nah, setelah itu kita cari kitabnya Imam Ibnu Hajar yang takrib, di scroll ke bawah. Cari yang takrib, ingat-ingat. Nah, di sini ini ada takjil, ada takrib, ada tahdzib. Ini yang tadi tahdzib. Sekarang kita takrib. Kita buka, kita searching pakai yang apa itu lingkaran, Aun bin Salam. Kita klik, ternyata tidak ada. Apakah memang tidak ada? Ternyata tidak seperti itu. Kuncinya beda sendiri. Kalau di dalam kitab tahdzib itu kuncinya ditambah dengan tanda petik 2. Kalau di kitab takrib itu kuncinya apa itu dikasih alif. Jadi kalau tadi ini Aun bin Salam, ibnunnya itu harus dikasih alif. Ingat-ingat, alifnya ditampakkan. Inilah perbedaannya. Untuk itu kenapa tidak muncul pada saat di searching. Coba kita lihat. Ada ya. Ternyata di sini ada. Di sini nomor 5222 Aun ibnu Salam bitasdidil lam Salam Abu Ja'far Al-Kufi Maula Bani Hashim Siqah. Imam Ibnu Hajar menyimpulkan siqah. Padahal tadi ada sedikit perbedaan. Aun bin Salam di dalam kitab tahdzib tambahan Imam Ibnu Hajar ada yang mengatakan sedikit lain. Ya kan? Ada sedikit lain. Di sini tidak disebutkan, langsung saja disimpulkan siqah minal asyirah mata sanata salasina wa mi'ata. Ini rijal Sahih Muslim, ada tulisan tanda mem, tandanya ini di belakang. Ini maksudnya Sahih Muslim. Nah, itu tambahan yang harus diketahui karena ini juga sangat penting, sangat recommended kitabnya Imam Ibnu Hajar yang harus kita ketahui. Kuncinya cara membuka. Ingat-ingat ada tambahan alif untuk ibnun. Jangan lupa di subscribe. Semoga saja bisa berkelanjutan dan barokah selalu untuk bisa mengikuti kajian pelajaran kunci-kunci kitab hadis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.